dal sisi atas bawahnya misalnya tidak menunjukkan seperti itu. Zaidun secara utuh Zaid menunjukkan pada seseorang tertentu. Itu namanya dia yadul, akan tapi juz'uhu la yadul. Juz'ul lafzi la yadul. Malahu juz'un lakin la yadul. Masya ada yang lahu juz'un wa dzalikal juz'u yadul. Tapi yadul ala ma'nan ghairil maqsud. La 'ala al-ma'nal maqsud. Yadul lakin la 'ala al-ma'nal maqsud. Nah, misalnya apa? Misalnya di sini adalah Abdullah. Alaman. Sebagai nama. Abdullah sebagai nama. Dia dikatakan mufrad. Padahal dia lahu juz'un. Ain, ba, dal, alif, lam, ha. Atau abd, kemudian laf Allah. Dia lahu juz'un. Ma lahu juz'un yadul. Abd yadul, memiliki makna abd. Allah memiliki makna yadul. Oke, dia berarti lahu juz'un yadul atau tidak? Ya. Lakin la 'alal makna al-maqsud. Akan tapi tidak kepada makna yang maksud dari Abdullah. Kenapa Abdullah maknanya adalah seorang tertentu, alaman. Saat ini kita sedang Abdullah di sini adalah nama seseorang. Tidak kemudian dikatakan bagian atas, bagian perut ke bawah itu adalah bagian ubudiyahnya, dia bagian hambanya. Bagian perut ke atas itu bagian Allahnya. Abdul itu gabungan dari hamba Allah. Tidak seperti itu. Itu berarti tandanya bahwa ketika dikatakan Abdullah maksudnya adalah orang tertentu. Nah, padahal abadnya sendiri memiliki makna, Allahnya sendiri memiliki makna. Tapi itu bukan makna yang dimaksudkan. Bukan makna yang dimaksudkan. Oke, contoh lain misalnya nama orang namanya Rahmat Ilahi. Rahmat Ilahi. Jangan, karena dia beneran Rahmat Ilahi. Wahyu Ilahi. Coba nama yang bagus tapi nggak sesuai realita. Wahyu Siddiq. Biarkan fakta yang nilai. Wahyu jelek lah. Yang realita tuh jenis. Alif insan. Dia bukan insan gitu. Dia bukan insan. Jangan. Nanti ada yang tersinggung. Misal ada orang namanya Abdul Soleh. Oke, misalnya ada orang namanya Abdul Soleh. Ini ribet banget ya. Oke, ada orang mati. Misal ada orang namanya Abdul Soleh. Nah, Abdul memiliki makna, Soleh memiliki makna. Makna ada seseorang yang dia merupakan muttasif bil ubudiyah, kemudian muttasif bi kaunihi solihan. Abdun soleh. Kalau dia dipisah-pisah maka dia menunjukkan pada seorang abdun yang soleh gitu ya. Tapi dia saat itu menjadi nama orang. Ketika dia nama orang, tidak dimaksudkan Abdul Soleh itu dia adalah orang yang soleh. Tidak dimaksudkan itu. Ketika dia sebagai alam. Tidak sedang mengatakan Ja'a Abdul Soleh, maksudnya adalah nama orang. Dia soleh, dia fajir, dia apapun, dia dikatakan Abdul Soleh. Karena memang namanya Abdul Soleh, berarti saat itu dia ya dulu ala zatin muayyan. Abdul Soleh terlepas dengan sifatnya, dia keubudiyahannya, kemudian kesolehannya, terlepas dari itunya. Dia Abdul Soleh namanya. Oh, berarti saat itu dia yadul atau tidak abd dan solehnya. Dia memiliki ajza atau tidak memiliki ajza. Yadul atau tidak yadul. Tapi la yadul ala makna maksud. Makna maksud. Karena makna maksud dari Abdul Soleh adalah seorang tertentu, bukan makna abdnya, bukan makna solehnya. Abd. Hari apa?
Ayo ke sana. Bisa diulang nggak Ustaz? Maksudnya jusnya itu misalnya ada ain, ada ba, atau jus gimana? Bisa ain, ba, dal, so, alif, lam, ha atau abad ini juz'un. Jadi juz'un itu kan ini satu-satunya itu masing-masing itu namanya juz'un li abad soleh. Dua ini dibagi dua-dua, ini tiga, itu namanya juz'un juga. Ini tiga, namanya juz'un juga. Dibolak-balik, gabungannya dua, tiga, satu, itu namanya juz'un. Itu namanya juz'un. Oke, masih nih Pak? Berikutnya. Beda ya, ini ketika jadi alam. Beda ketika ini merupakan sifat. Beda ketika ini merupakan sifat. Saya sedang mengatakan ada seseorang hamba yang soleh. Berarti saat itu dia adalah lafaz murakkab, tidak dikatakan mufrad. Karena dia ya dulu ala makna, kemudian masing-masing menunjuk kepada makna yang maksudnya. Abdun soleh, bukan abadnya saja, bukan solehnya saja, karena abadnya saja kembali lagi ke mufrad. Abdun soleh, saya mensifati seseorang dengan abdun soleh. Huwa abdun soleh. Abadnya abad soleh berarti merupakan juz'un dari maknanya. Kemudian abad memiliki makna yang dimaksudkan, soleh memiliki makna yang dimaksudkan. Oke, berikutnya adalah yang malahu juz'un yadul halal makna maksud. Lakin la bidalalah maksudah. Misalnya adalah ada FB namanya Hayawanat. Ada. Pamit semangat. Mantan pengalaman lagi. Oke. Misal ada orang terlahir dengan nama Hayawanatik. Hah? Presiden RI deh. Nama orang lain misalnya apa? Jas hujan. Payung. Oke, jas hujan masuk yang mana? Jas wajah hitam. Jas hujan. Oke, ini dulu. Hayawanatik, ketika kita menemukan ada orang dinamai dengan hayawanatik. Karena mungkin dia suka sekali sama mantik gitu ya. Iya. Suka sekali akhirnya anaknya namanya hayawanatik. Nama hayawanatik diungkapkan untuk seseorang, syakhsun, untuk manusia, untuk insan. Oke, maksud untuk insan. Sedangkan insan ini hakikatnya dia adalah hayawanatik. Ini hakikatnya dia. Ketika dikatakan hayawanatik, kemudian maksudnya kan seseorang. Maksudnya kan seseorang. Berarti ketika alam ya. Maksudnya adalah seseorang. Kemudian kebetulan orang namanya dia orang, berarti dia adalah hayawanatik. Berarti dia itu ya dulu, dia berarti lahu juz'un atau tidak hayawanatik? Ya, lahu juz'un. Masing-masing dari juz'unnya ya dulu atau tidak? Ya dul. Ya dul alal makna maksud atau tidak? Ya. Ya dul alal makna maksud. Kenapa? Karena makna maksud ini adalah insan, seseorang tersebut adalah hayawanatik. Oh, jadi kebetulan sama. Karena dia memang hakikatnya adalah hayawanat. Akan tapi bidalalah ghairu maksudah. Saya memaksudkan hayawanatik ke dia, seseorang yang dia merupakan hayawanatik tidak sengaja. Dia memang hayawanatik, tapi yang saya maksudkan dengan hayawanatik adalah orangnya. Terlepas dia beneran hayawanatik atau enggak. Mungkin dia hayawan sohil ternyata gitu ya. Terlepas dia hayawanatik atau enggak peduli itu. Kebetulan dia hayawanatik. Kebetulan yang diberi nama hayawanatik adalah manusia. Nah, berarti ketika saya mengatakan hayawanatik, dia menunjukkan kepada hayawanatik tapi tidak secara sengaja. Bukan menggunakan dalalah yang maksudah. Tapi memang itu makna maksudnya. Ketika saya mengatakan hayawanatik si Zaid adalah hayawanatik. Dia adalah maknanya maksud. Tapi tidak bidalalah maksudah. Paham ya? Saat itu berarti hayawanatik dikatakan tetap mufrad. Tetap dikatakan mufrad. Dia tidak dikatakan murakkab. Kenapa ya? Allah sudah.
Karena dia dalalahnya huruf maksudah. Kebetulan. Nah, kenapa ada kayak gini tarif-tarifnya panjang? Awalnya itu sampai sini aja. Oke, apa itu mufrad? Mufrad adalah ma la yadullu juz'uhu ala juz'i ma'nahu. Sampai sini. Kemudian ada i'tirad. Ma la yadullu juz'uhu ala juz'i ma'nahu. Kan berarti sampai sini sampai ke Zaid. Zaid mufrad. Kemudian kita i'tirad. Abdullah dia mufrad. Kita sepakat bahwa Abdullah ketika menjadi nama dia mufrad. Tapi padahal dia lahu juz'un. Gimana dong? Oh, berarti kita harus menambahi ta'rifnya. Ma la yadullu juz'uhu ala juz'i ma'nahu. Ala juz'i ma'nahu. Ma'nahu al-maqsud. Juz' ma'nahu al-maqsud, tambah al-maqsud. Karena dia ternyata yadullu ala juz'i ma'nahu, akan tapi maknanya ghairul maqsud. Kemudian masih ada i'tirad lagi. Tapi semisal hayawanat, dia lahu juz'un yadul ala ma'nahu. Karena ini adalah nama bagi seorang. Orang itu merupakan hayawanat. Dia lahu juz'un yadul ala ma'nahu al-maqsud lagi. Gimana dong? Oh, berarti kita harus menambahi dalam ta'rif dalalah maqsudah. Untuk mengatakan bahwa hayawanat ketika menjadi alam dia adalah mufrad. Makanya ta'rifnya jadi panjang. Mana yadullu juz'uhu ala juz'i ma'nahu al-maqsud adalah maqsudan. Kalau muslimin, kalau muslimin. Oke, sampai situ dulu. Direnungi. Kemudian nanti bertanya. Nomor 2 sama 3 belum mau. Direnungi terlebih dulu. Direnungi. Izin kaman. Ceritanya. Bilang atas inspirasi Dalalatu maqsudihi. Bawah hayawatik itu mana? Di bawah hayawanat. Insan atau syakhs. Kenapa beda dengan nomor 3, Pak? Man, nomor 3 dengan Yang 4. yang 4. Nomor 3 saya tidak memaksudkan kebetulan dia memang beneran Abdullah gitu ya. Kalau dia bukan Abdullah. Oke, Abdullah itu ada 2. Ada Abdullah yang ijbari, ada Abdullah yang ikhtiyari. Abdullah ijbari adalah kita bagaimanapun kita adalah hamba Allah bagaimanapun. Tapi ada Abdullah yang ikhtiyari. Artinya apa? Kita hamba Allah tapi tidak mau menyembah Allah. Berarti dikatakan orang kafir bukan Abdullah. Berarti ketika kita tidak mau mengikuti syarat Allah, kita bukan Abdullah. Itu adalah abad yang ikhtiyari. Kita sudah menjadi Abdullah ibtirari. Yang ingin kita katakan, yang ingin kita bahas adalah kita bagaimana menjadi Abdullah ikhtiyari. Ini pembahasan dalam maksud syariah, dalam pembagian menjadi 2 ini. Abdullah ikhtiyari sama Abdullah ibtirari. Kita sudah menjadi Abdullah yang ibtirari. Yang sedang kita bahas adalah bagaimana kita menjadi Abdullah yang ikhtiyari. Nah, yang sedang kita bahas di sini adalah bukan Abdullah ibtirari, tapi Abdullah ikhtiyari. Artinya apa? Abdullah itu berarti ya dulu ala orang yang memang menyembah Allah, beneran patuh pada Allah. Oke, berarti Abdullah ketika diberi makna dia adalah orang yang benar-benar menyembah Allah. Orang namanya Abdullah, dia nggak sholat, dia nggak apa, tapi namanya Abdullah. Nah, berarti saat itu Abdullah itu menunjukkan makna, tapi bukan makna yang maksud. Karena maksudnya adalah seorang tertentu, terlepas dia beneran Abdullah atau bukan. Gitu ya. Beda dengan hayawanatik. Kalau hayawanatik ternyata dia masuk ke dalam maknanya. Nah, kalau yang Abdul itu berbeda. Abdullah ternyata berbeda. Dia orangnya ternyata bukan Abdullah, tapi namanya Abdullah. Tapi tetap Abdullah memiliki makna. Juz'unnya memiliki makna, tapi bukan makna yang dimaksudkan. Kalau contoh kayak apa? Muhammad, kayak Abdul sudah sejak Muhammad. Yang kita maksudkan Muhammad itu kan terpuji. Tapi namanya Muhammad juga nggak terpuji itu sama. Oh, sama seperti itu.
Ketika Muhammad itu menunjukkan pada makna tertentu itu ketika Muhammadnya sendiri menunjukkan pada makna tertentu juz'unnya. Tapi kalau sejak awal Muhammad itu juz'unnya tidak menunjukkan makna tertentu, maka sejak awal dikatakan Muhammad dia bukan mufrad. Kenapa? La yadullu juz'uhu ala juz'i makna. Tanpa harus dikeluarkan dengan makna huwal maksud. Tapi sejak awal la yadullu juz'uhu. Aduh dingin banget. Mohon maaf kalau misalkan kita punya teman dianya ada bulat, kita panggilnya bolot, kita tanya namanya bolot itu. Maaf benar. Oke. Kalian nomor 4. Bolot ya. Iya, itu benar namanya bolot. Pertama, dia sudah dikatakan la yadullu juz'uhu, maka dia sudah masuk ke mufrad. La yadullu juz'uhu. Ya murah udah pasti. Ya nggak sih? Dia la yadullu juz'uhu. Berarti bolot itu seperti Sifat. iya, seperti sifatnya. Misalnya apa ya? Culun misalnya gitu ya. Culun. Tugu. Itu kan la yadullu juz'uhu ala juz'i ma'nahu. La yadullu juz'uhu ala juz'i ma'nahu. C-nya tidak menunjukkan kepada sebagian makna culunnya, U-nya tidak. Tidak. Gak ada makna gitu. Nah, belum paham yang nomor 2 sama 3. Belum pahamnya. Kalau yang 2 kan bilang malahu juz'un, tapi lah ya dulu. Oke. Yang nomor 3 malahu juz'un, Yadul. jadul, lakin la alal makna maksud. Nah, maksudnya itu kan sama yang 2, yang nomor 2 itu harus satu kata, yang nomor 3 itu harus 2 kata sehingga bisa juznya itu jadul. Nah, kalau misalnya kan yang zaitun satu kata tapi layadul. Kalau misalnya dipotong-potong juz-juznya, zaitun juga punya kata. Misalnya kalau dipotong juznya 3 gitu ya. Jadi kan zaitun ada makna. Kalau zin, ya, da kan gak ada makna. Kayak Abdullah tadi dipotong juz'an jadi abdun sama solih. Jadi kan ada maknanya. Kalau dipotong dua-dua jadi layadul juga. Maksudnya gimana? Ada sisi yang yadulnya. Di antara ajzanya itu ada sisi yang bisa yadul. Nah, itu yang cukup dikatakan juz'uhu yadul. Misalnya Abdullah nih. Abdullah. Ainnya itu la yadul. Ba-nya la yadul. Da-nya la yadul. Itu kan juz'un terus sampai akhir juz'un. Kemudian kita cari ab, masih juz'un. Juz'un atau bukan? Juz'un, cuma dia gabungan lebih besar dibandingkan yang pertama. Dul, dia juz'un juga, tapi masing-masing ab dengan dul dan Allah itu masing-masing masih belum memberikan makna. Abad juz'un juga atau enggak dari Abdullah? Juz'un juga. Nah, cuma abad di sini kebetulan juz'unnya dia yadul. Nah, Allahnya dia yadul. Nah, maka cukup untuk dikatakan Abdullah memiliki ajza yang yadul. Tidak harus abadnya, ainnya, ba-nya, dalnya, alifnya, tidak harus. Tapi itu semuanya adalah juz'un. Digabung-gabung bagaimana yadul berarti. Oke, kalau misalnya zaidun ada kemungkinan dia bisa yadul. Mungkin kalau zaidun. misalnya dipotong apa gitu ya. Ternyata ketika kita potong za-nya saja la yadul. Iya-nya saja la yadul. Dal-nya saja la yadul. Za dan ya la yadul. Ya dan dal la yadul. Oh, berarti ajzanya memang la yadul. Kita tidak menemukan ada ajza dari zaid yang yadul. Itu berarti dia dikatakan bahwa juz'u la yadul. Lagi ya? Oke. Kalau tadi yang nomor 4 hayawanun natik, itu secara nggak sengaja dia kan mewakilin orang kan namanya. Misalnya namanya tadi hayawan natik. Ternyata dia yusamal insan, maksudnya dia maksudnya itu namanya. Secara tidak langsung dia itu adalah hayawan natik. Kalau misalnya kalau nama di WhatsApp namanya kayak Pintas Karat, tapi dia maksudnya Pintas Karat, Pintas Karat. Terus namanya dokter, namanya Kun Aiguero, tapi kan dia belum yadul ilah hayawan natik. Iya, Itu terus termasuk malahu juz'unnya dulu alal ma'nal maksud, lakin la yadul la bidalatil maksud. yang apa? bagus. Siapa tadi yang jawab? Nomor 3. Gimana? Nomor 3. Dia langsung masuk nomor 3. Iya, itu masuk nomor, bisa masuk nomor 3, bisa masuk nomor 2.
bagus. Gak ada makna. Hari itu juga. Ketika misalnya kun Aguero misalnya, dia adalah satu misalnya. Nah, kun Aguero, dia kunnya tidak memiliki makna, agunya tidak memiliki makna, eronya tidak memiliki makna, k-nya tidak memiliki makna, u-nya tidak memiliki makna, kun agu tidak memiliki makna, ero tidak memiliki makna. Kalau dipotong-potong kayak gitu, di berbagai ajanya dibuat, tetap berurutan ya. Ternyata nggak memiliki makna, berarti dia namanya adalah yang bagian nomor 2, yang la yadullu juz'uhu. Juz'uhu la yadul, juz'unya la yadul. Atau misalnya kunnya yadul, agunya yadul, eronya yadul, yaitu kepada makna tertentu, itu bahasa tertentu dan memiliki makna itu. Tapi ketika dikatakan kun aguero maksudnya orang tertentu, berarti saat itu dia menunjukkan kepada makna. Kalau memang tidak iwafiqu haqiqata al-musamma, berarti masuk ke dalam nomor 3. Kalau ternyata kun aguero maknanya adalah sesuai dengan makna orang tersebut, berarti masuk nomor 3, nomor 4. Nomor 4. Masuknya sesuainya secara kebetulan. Tapi tetap saya menamakan kun aguero, dia orangnya. Ternyata kun aguero itu memiliki makna dan sesuai dengan hakikatnya dia. Nomor 4. Tetap itu semuanya masuk dalam mufrad. Yang Malaysia Lahudul, jadi alif itu punya makna. Apa? Yang alif itu kan Malaysia Lahudul. Iya, iya. Hamzah itu Hamzah itu memiliki makna. memiliki makna. Baik yang memiliki makna maupun yang tidak memiliki makna. Baik yang memiliki makna maupun yang tidak memiliki makna. Betul punya makna itu. Betul punya makna itu. Iya. Oh, bagus sekali, bagus sekali. Bisa ada pertanyaan begitu. Bagus sekali. Uyung. Ayang. Dia bisa memunculkan taksim yang ketiga, yang kelima. Malaysia. Malah ya dulu. Bagus sekali. Ini tambahan bagi kitab-kitab Hawashi nanti. Kalau udah bagus ngomongnya di Minang. Kalau udah bagus ngomongnya Minang. Masa di Bang Minang. Malah ya dulu. Tinggal di sini ya. Lafaz yang tidak menunjukkan makna tertentu. Malah ya dulu. Tapi kayak ini kan. Ini itu. Apa? Sama kayak itu. Malah ya dulu. Iya. Oh, langsung ke naik itu ya, tapi taksim kelimanya. Pembahasan kita kan yang mustakmal. Berarti dia pasti ya dulu. Amin ya. Berarti kalau dalam Hawashi ini, saya Uyung mengatakan